Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Jaya Saputra dari kelas Tadris Matematika A dengan NIM 1810610016. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil kali beberapa isometri. Nah, dari bab yang dulu kita pelajari, diketahui bahwa ada beberapa jenis transformasi. Nah, hasil kali beberapa isometri ini merupakan kombinasi dari beberapa transformasi tersebut. Nah, hasil kali beberapa isometri ini dibagi menjadi 3, yaitu refleksi geser, geseran dan putaran, dan putaran dan putaran. Nah, yang pertama, refleksi geser, yang memiliki definisi misalkan S suatu garis dan AB suatu garis berarah dengan AB sejajar dengan S. Suatu refleksi geser G adalah pemetaan yang memenuhi G sama dengan MSAB. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung aja ke contoh soalnya. Nomor 1. Ini adalah contoh soal dari refleksi geser. Misal diketahui garis S dan segitiga DEF. Nah, garis S sejajar dengan garis DE. Lukislah segitiga D aksen E aksen F aksen sama dengan maaf, ini bukan G ya, ini S DE MS, segitiga DEF. Nah, refleksi geser itu bisa dibalik-balik. Misal kita mau merefleksikan dulu baru digeser juga bisa, atau digeser dulu baru direfleksikan juga bisa. Nah, untuk soal ini kita merefleksikan dulu segitiga DEF. Nah, segitiga DEF-nya itu di bawah ini. Kita refleksikan titik-titiknya ini terhadap garis S. Titik F direfleksikan terhadap garis S sehingga mendapat titik F0. Nah, jarak dari F0 ke garis S harus sama dengan jarak garis S ke titik F. Begitu juga dengan titik D direfleksikan menjadi D0. Jarak dari D0 ini ke garis S harus sama dengan jarak D ke garis S. Dan titik E ini direfleksikan terhadap garis S mendapatkan E0, di mana jarak E0 ke garis S itu sama dengan jarak E ke garis S. Nah, setelah itu kita melakukan geseran pada hasil refleksi dari segitiga DEF ini, yang dimana hasil refleksinya adalah segitiga ini. Kita geser terhadap DE, yang dimana kita geser sebesar DE ini. Jadi geseran setiap titiknya harus sama dengan panjang garis DE ini. F ini kita geser sebesar garis DE ini, maka mendapatkan F aksen. Begitu juga D0 ini kita geser sebesar garis DE, akan mendapatkan D aksen, atau bisa disebut juga E0. Nah, E0 ini digeser sebesar DE akan mendapatkan E aksen. Nah, seperti itu dari contoh soal refleksi geser. Oke, masuk ke materi yang kedua, yaitu geseran dan putaran. Hasil kali putaran dan geseran, atau sebaliknya, akan menghasilkan suatu putaran terhadap pusat yang memungkinkan berbeda dengan pusat putaran sebelumnya, tetapi dengan sudut putar yang sama dengan yang ada pada putaran sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja ke contoh soal yang kedua. Di sini diketahui titik PDE dan segitiga ABC. Kita diperintahkan untuk melukis segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen sama dengan RP min 90 SDE ABC. Nah, segitiga ABC ini digeser dulu terhadap DE, yang selanjutnya dirotasikan sebesar min 90 derajat terhadap titik P. Untuk lebih jelasnya langsung aja ke gambarnya. Nah, segitiga awalnya adalah segitiga ini. Nah, kita geser segitiga ini searah dengan vektor DE, yang berarti kita geser ke arah kanan sebesar vektor DE. Jadi panjangnya harus sama dengan vektor DE. Nah, titik B ini digeser
ke kanan sebesar vektor DE. Demikian pula titik C yang digeser ke kanan sebesar vektor DE, dan titik A juga digeser ke kanan sebesar vektor DE ini. Jadi panjang geserannya harus sebesar vektor DE, sehingga akan menghasilkan segitiga A0, B0, dan C0. Nah, segitiga ini kita rotasikan sebesar min 90 derajat terhadap titik P. Nah, saya menaruh titik P-nya di sini. Jadi kita rotasikan min 90 derajat terhadap titik P ini, di mana min 90 derajat. Jika rotasinya minus, maka rotasinya berjalannya ke arah kanan atau searah jarum jam. Nah, kita rotasikan titik C ini sebesar 90 derajat terhadap titik P ini, menghasilkan C aksen, di mana jarak C aksen ini terhadap titik P adalah sama dengan jarak C0 terhadap titik P. Ini panjangnya sama. Nah, demikian pula titik B ini kita rotasikan sebesar min 90 derajat terhadap titik P ini, yang jarak dari B aksen ke titik P sama dengan jarak B0 ke titik P. Nah, yang terakhir kita rotasikan titik A0 ke titik P sebesar min 90 derajat, yang menghasilkan titik A aksen dengan panjang A aksen ke titik P sama dengan A0 ke titik P. Gimana? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut yang ketiga, yaitu rotasi-rotasi. Nah, telah kita ketahui bahwa hasil kali dua putaran yang pusatnya sama akan menghasilkan suatu putaran baru dengan pusat semula, dan besar sudut putar adalah jumlah dari kedua sudut putar semula, atau lambang putarannya RP alpha, RP beta sama dengan RP alpha plus beta. Nah, kalau putaran dan putaran ini kayak seperti tadi, cuma pusat dari putaran ini itu tidak sama. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ke contohnya. Misal segitiga ABC adalah segitiga sama sisi dan titik P ada di luarnya. Nah, kemudian kita disuruh melukiskan P aksen, di mana P aksen adalah RA 90, RB 90, RC 90, P, atau titik P ini dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik C dan dirotasikan lagi 90 derajat terhadap titik B dan dirotasikan lagi 90 derajat terhadap titik A. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ke gambarnya. Nah, misal kita mempunyai segitiga ABC di sini. Yang segitiga ABC ini adalah segitiga sama sisi. Nah, kita menempatkan titik P ini sembarang, boleh di sini, tapi saya menempatkannya di sini. Pertama, titik P ini sesuai soalnya kita rotasikan 90 derajat terhadap titik C, di mana kalau rotasinya bernilai positif, maka arah rotasinya adalah berlawanan arah jarum jam atau ke kiri. Nah, titik P ini kita rotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik C, maka akan menghasilkan titik P aksen, yang panjangnya ini P aksen ke C sama dengan panjang P ke C. Kita sudah mendapat titik P aksen ini. Selanjutnya titik P aksen ini dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik B dengan pusat titik B. Dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik B, sehingga mendapatkan titik P double aksen, yang dimana jaraknya antara P aksen ke titik B harus sama dengan P double aksen ke titik B. Jarak ini harus sama. Yang ketiga, kita rotasikan P double aksen ini terhadap titik A sebesar 90 derajat, di mana 90 derajat berarti arahnya berlawanan arah jarum jam.
sehingga kita mendapatkan P triple aksen yang jaraknya terhadap titik A sama dengan jarak P double aksen terhadap titik A ini, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Nah, demikian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.